Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertanyaan datang dari Bapak Samsudin. Ustaz, kenapa umat Islam masa kini terjadi perselisihan berkepanjangan? Apa penyebab utamanya? Dan apa solusi bagi kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Samsudin, kenapa umat Islam masa kini terjadi perselisihan yang berkepanjangan? Dan apa penyebabnya? Dan apa solusi bagi kita? Wah, pertanyaannya bagus. Kenapa umat Islam atau pada zaman sekarang ini terjadi perselisihan? Memang kalau kita lihat, umat Islam pada zaman sekarang ini terjadi perselisihan yang luar biasa. Yang anehnya ada suatu golongan atau suatu kelompok beranggapan golongan dia yang benar. Ataupun ada suatu mazhab mengatakan mazhab dia yang paling benar. Selain dari mazhab dia, termasuklah kafir menurut dia, berarti ingkar kepada Allah SWT. Kalau ini keyakinan menurut dia, berarti agama ini merupakan buatan dia, bukan dari wahyu Allah. Kenapa? Siapa saja tidak sealiran dengan dia berarti kafir, berarti agama itu ciptaan dia. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Samsudin itu, kita mesti tahu betul apa penyebab utama umat ini berselisih, ya, berkepanjangan. Apa penyebabnya? Penyebab utama umat ini berselisih karena umat ini tidak mau mendengar kata Allah dan tidak mau mendengar kata Rasulnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Nisa ya, ayat 59, yang firman Allah yang berbunyi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsan ta'wila. Ini Allah jawab dengan jelas, jika mereka berlainan pendapat, kata Allah, tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, kepada Rasul, atau beriman kepada hari kemudian, hendak kembali pada Al-Quran. Ya, terjadi perselisihan, kembali kita pada Quran, kembali kepada Rasul. Ada orang bertanya, Ustaz, kita sekarang kan tak ketemu Rasul. Istighfar besar saya jawab pertanyaan. Kenapa? Apakah pertanyaan antum nanti dapat tanggung jawab dengan Allah? Dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ya Allah, kami tak bertemu dengan Rasul Engkau, ya Allah. Tak bertemu, bagaimana kami menjalankan sesuatu? Kami tidak pernah, tak bisa bertanya dengan beliau. Ini namanya pertanyaan konyol. Allah akan jawab, kamu secara fisik tidak ketemu dengan Rasulku, karena kamu hidup di belakang hari. Jadi kamu berjumpa dengan risalahku yang dibawa oleh Rasul, yang diwasiatkan oleh Rasul kepada ahlul baitnya. Rasul juga pernah menyampaikan, umatku nanti terjadi perpecah belah, kata Rasul. Ya, hendaklah dia kembali, kena ada pusaka ketinggalkan. Pertama Al-Quran, yang kedua itrahku, ahlul baitku.
Apabila kalian berpegang kepada Al-Quran dan itrahku, kalian tidak akan berpecah belah, kalian tidak berselisih tentang itu, karena sumbernya adalah satu. Ini akibat sumbernya berbeda-beda, maka terjadilah perpecahan belah. Kadang-kadang kita mengkafirkan orang karena mereka tidak sejalan dengan mazhab kita, kita katakan kafir. Emangnya Islam ini buatan kita? Islam tidak ada campur tangan manusia sedikit pun. Bahkan Rasul tidak akan berbicara melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih percaya pendapat orang, pendapat sini, pendapat situ. Itu namanya ra'yu. Ra'yu lawannya wahyu. Kalau pendapat kita berdasarkan hawa nafsu, ra'yu namanya pada bahasa Arab. Tapi ya, agama ini bukan satu ra'yu, tapi wahyu Allah yang diwahyukan lewat Rasulnya. Itu yang pasti kita paham. Jadi kalau kita tidak paham, tidak bisa. Nah, jadi kalau jawabnya apa? Betul, saya tidak ketemu secara fisik dengan Rasul, namun saya bertemu dengan Rasul. Risalah Rasul sudah saya pelajari. Harus tegas begitu. Al-Quran sudah ada, itu risalah Allah ada, sudah kita pelajari. Kita jangan beralasan yang macam-macam lah nanti kepada Allah. Jangan kita beralasan macam-macam. Aku tak bertemu Rasul, ya Allah. Tak ada alasan demikian. Kita sudah bertemu dengan risalah yang dibawa oleh Rasul yang menjelaskannya. Nanti terjadi perpecahan belah. Tapi kalau mereka berpegang pada Al-Quran, berpegang kepada itrahku atau ahlul baitku, pasti selamat nantinya hingga kamu bertemu dengan aku, kata Rasul. Kita akan bertemu Rasul di surga begitu. Kalau kita berpegang teguh. Jadi akibatnya apa yang saya ditanya oleh Bapak Samsudin ini hebat juga. Ya, kenapa? Karena umat ini tidak mau kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya, hanya umat ini kembali kepada mazhab dia, kembali kepada pendapat dia, kembali kepada jemaah dia, satu pengajian dengan dia. Itu nama agama ciptaan kita, bukan agama yang diturunkan oleh Allah. Agama yang diturunkan Allah hanya berdasarkan wahyu yang diwahyukan lewat Rasulnya. Itulah yang namakan agama Allah. Jadi kita jangan macam-macam lah untuk agama ini. Tak bisa melawan hawa nafsu kita, pendapat sana, pendapat sini. Allah tidak pernah mengajak meeting kepada kita. Ya, untuk menentukan sesuatu, meeting kepada kita, diundang kita meeting. Tak pernah. Allah berbuat semau dia, karena dia yang maha pencipta. Dia tidak perlu bantuan kita, pakai usulan kita, pendapat kita. Ya, kalau seandainya Allah mengajak kita meeting boleh, tapi tak mungkin Allah mengajak manusia meeting karena dia maha tahu. Ya, sedangkan para malaikat lebih hebat lagi kalau tahu ya. Malaikatnya sedikit saja, dia bukan hanya membantah Allah, tidak. Kata malaikat, ya Allah, apakah kau tidak mencipta manusia nanti tidak akan terjadi bertumpah darah? Itu hanya sebentar ucapan dia, ucapan malaikat itu. Dia pun tidak berani membantah Allah. Dia menurut pendapat dia begitulah. Dibantah oleh Allah. Aku kan lebih tahu dari kamu. Akhirnya Allah itu meminta kepada Adam itu, ditunjuknya suatu ini nama-nama yang ada di dunia, nama ini, nama itu, nama itu ya maksudnya. Akhirnya ya Adam, coba tunjukkan kepada malaikat apa nama itu. Akhirnya ditunjuk oleh Adam, apa nama ini? Malaikat tak tahu. Malaikat jawab. Akhirnya kata Allah, kan sudah kukatakan, aku lebih tahu daripada kamu. Jadi begitu. Jadi Allah sifatnya apa? Roh. Ya, roh itu sifatnya mendidik. Ya, itu nama roh. Kan kadang-kadang ada juga mengartikan Tuhan, tapi roh itu sebetulnya mendidik. Makanya kalau dalam fakultas tarbiyah, nama saya ingat dulu, betul masih dahulu kuliahnya di bidang tarbiyah. Tarbiyah itu asalnya roh itu, ilmu pendidikan. Jadi Allah itu sifatnya roh, mendidik manusia. Nah, jadi kita harus tahu. Jadi keputusannya dari Pak Samsudin, apa penyebabnya umat ini harus kembali kepada Al-Quran? Solusinya, ya. Jadi kalau apabila umat ini kembali pada Al-Quran, maka tidak ada lagi perselisihan sesama kita.
Jadi perselisihan terjadi karena berlainan, ada yang berasal rahyu dan ada berasal wahyu. Itu akan terjadi perselisihan itu. Kalau kita sama-sama memakai wahyu, tidak akan jadi perselisihan. Contoh saya bayangkan, bagaimana kalau seandainya kita menonton pertandingan bola, katakan kesebelasan, katakan kesebelasan Turki, katakanlah itu ya contoh perlawanan dengan kesebelasan Arab Saudi menang Turki 2-0, dan selama kita lalu kita ambil kesimpulan siapa yang menang tadi, karena kita sama-sama nonton pasti kita ngata menang Turki. Mungkinkah kita mengatakan tidak, bukan Turki yang menang, Arab Saudi yang menang? Tentu jawabnya tidak mungkin. Kenapa? Kita sama satu pandangan, sama-sama melihat yang sama itu, pasti tidak ada perbedaan. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran, semuanya umat Islam ini umat wahidah berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada Rasul, sunnah Rasul yang telah dirawikan oleh Ahlul Bait Rasul, kita tidak akan ada lagi perselisihan. Kenapa? Karena kita ummatun wahidah. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Samsudin, apa penyebabnya? Karena umat ini tidak mau kembali kepada Al-Quran dan tidak mau kembali kepada Rasulnya. Sedangkan Allah katakan, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu Allah jelaskan betul. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik dari akibatnya. Jadi itu tegas Allah. Jawabnya mudah saja. Kena tidak kembali kepada Al-Quran dan kepada Rasulnya tidak tak kembali. Coba cek dalam surah An-Nisa ayat 59. Untuk jawaban Pak Samsudin ini saya pikir sudah lengkap jawaban Pak Sudin. Tidak mungkin lagi Pak Sudin tidak paham, karena Pak Samsudin juga orang yang terpelajar, ya. Orang yang terpelajar nih, jadi tak mungkin dia tidak paham. Paling rendah nih, bahasa saya sangat rendah. Saya tidak akan pernah menggunakan bahasa asing lain, ya. Kalau saya menggunakan bahasa asing lain, buat apa orang tak ngerti dan guna, ya. Jadi di sini saya sampaikan kepada seluruhnya umat Islam yang ada di mana saja berada, baik dalam maupun luar negeri, cobalah kita satu pandangan, way of life, satu pandangan hidup kita yang sama. Kita tidak boleh berlain pendapat, karena kita ummatun wahidah, umat yang satu, tidak ada mazhab ini, tidak ada mazhab itu. Kita adalah Islam, ya, ajaran yang diwahyukan Allah lewat Rasulnya, itulah ajaran Islam, wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.